baru aja nelur udah kena wabah. Waduh, sudah keluar duit sekitar 2 juta, malah kena wabah. Udah mau seneng, mau dapat untung ya kan, udah mau mulai ada telurnya, industri peternakan seperti ini, saya tidak mau ambil resiko untuk tidak memberikan. Ada toko online shopnya dia mau beli ini, beli. Nanti insya Allah, karena sebenarnya banyak yang nanya-nanya tuh, kayak kandang baterai, terus bahkan peralon gini-gini itu banyak yang nanya. Barang-barang yang ada di saya itu ada juga sebenarnya yang bisa saya jual. Cuma nanti ya pelan-pelan ya. Karena nih banyak pertanyaan yang numpuk, termasuk yang satu ini. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gopur Goblong. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas satu pertanyaan dari Mas Andriawan. Ini bertanya, saya beli DOC petelur polosan 10 ekor tanpa vaksin. Setelah 6 bulan berlalu wabah muncul, bisa dibilang hampir semuanya kena. Setelah sekitar 2 juta saya keluarkan uang, baru aja nelur udah kena wabah. Waduh. Jadi saya akan menjawab sesuai teori dulu, nanti sesuai opini juga, oke? Jadi kasusnya Mas Andriawan ini, beliau beli DOC polosan, terus akhirnya di usia 6 bulan malah kena wabah. Padahal usia tersebut sebenarnya usia yang udah mulai produktif. Wah, rugi gitu, yang niatnya udah mau seneng, mau dapat untung ya kan, udah mau mulai ada telurnya, malah kena wabah. Dari kasus ini kita bisa belajar tentang pentingnya vaksin. Jadi vaksin merupakan langkah penting dalam manajemen kesehatan ayam petelur. Berikut adalah beberapa alasan mengapa vaksin itu penting untuk ayam petelur. Yang pertama, mencegah penyakit menular. Ya kan? Ayam dapat terkena berbagai penyakit menular yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan. Vaksin dapat membantu melindungi ayam dari penyakit seperti Newcastle disease, avian influenza, infection bronkitis, dan lain-lain. Jadi yang kedua itu, manfaat vaksin adalah untuk meningkatkan produktivitas. Penyakit pada ayam dapat menyebabkan penurunan produksi telur, berat badan yang tidak optimal, atau bahkan kematian. Dengan memberikan vaksin, resiko infeksi dapat diminimalisirkan atau diminimalkan, sehingga produktivitas ayam dapat ditingkatkan. Lalu pentingnya vaksin yang ketiga itu untuk menjaga kesehatan ayam. Penyakit dapat menyebabkan penderitaan pada ayam. Vaksinasi membantu menjaga kesehatan, kesejahteraan ayam dengan mencegah atau mengurangi efek penyakit sehingga ayam dapat hidup dengan nyaman dan sehat. Lalu berikutnya ada mengurangi penggunaan antibiotik. Pemberian vaksin yang efektif dapat membantu mengurangi kebutuhan penggunaan antibiotik dalam industri peternakan. Ini penting dalam mengatasi masalah resistensi antibiotik yang semakin meningkat. Lalu selanjutnya melindungi populasi ayam. Dengan vaksin dapat melindungi seluruh populasi ayam dari penyakit yang dapat dengan mudah menyebar di antara mereka, sehingga sangat penting dalam lingkungan peternakan komersial di mana ayam hidup berdekatan. Lalu berikutnya ada meningkatkan kualitas dan keamanan produk. Dengan menjaga kesehatan ayam dapat meningkatkan kualitas dan keamanan produk-produk peternakan seperti telur. Ayam yang sehat memiliki kemungkinan lebih rendah untuk menyebarkan patogen ke produk-produk peternakan. Penting untuk bekerja sama dengan dokter hewan atau spesialis peternakan untuk merencanakan program vaksinasi yang sesuai dengan kebutuhan spesifikasi ayam petelur di lokasi Anda. Program vaksin yang baik harus disesuaikan dengan resiko penyakit tertentu yang mungkin ada di wilayah tempat ayam dipelihara, kayak gitu. Itulah beberapa poin mengenai tentang pentingnya vaksin. Jadi dari kasusnya Mas Andriawan ini, beliau kan tadi beli DOC polosan yang mana tidak divaksin selama 6 bulan. Akhirnya ayam yang
seharusnya udah mulai berproduksi, malah kena wabah. Nah, ini sangat-sangat mengingatkan kita betapa emang pentingnya vaksin. Nah, kasusnya Mas Andriawan ini tadi sudah keluar duit sekitar 2 juta yang beliau keluarkan, malah kena wabah, kan itu sebuah kerugian kayak gitu. Makanya dari poin-poin yang saya sebutkan tadi itu diharapkan kita tidak meremehkan gitu loh pentingnya vaksin. Karena ya contoh seperti saya kan industri peternakan seperti ini, saya tidak mau ambil resiko untuk tidak memberikan vaksin karena resikonya akan sangat besar sekali ketika mereka itu nanti terkena wabah, terkena penyakit, atau bahkan tidak produktif. Karena dalam vaksin kan banyak macamnya ya, ada untuk melindungi dari penyakit ini, penyakit itu, ya kan, terus ada untuk produktivitas gitu. Diharapkan kita kalau emang mau serius dalam beternak ayam petelur, apalagi skala industri seperti ini, ya tidak bisa mengabaikan pentingnya pemberian vaksin seperti itu. Oh ya, buat teman-teman yang mau pesen DOC ataupun pulet, bisa ngubungin atau chat nomor WhatsApp yang tertera ini ya, atau klik link di bawah ini di kolom deskripsi, oke? Nah, ini pas banget buat teman-teman yang mau memulai atau mau belajar dulu. Jadi kita bisa order dulu, sedikit dulu bisa, atau mau sekaligus banyak. Termasuk kita juga menyediakan banyak perlengkapan kandang seperti kandang baterainya, ataupun tempat pakan, dan lain-lain. Dan kita sudah mengcover pengiriman ke seluruh Indonesia loh. Oh iya, boleh. Jadi kapan-kapan insya Allah ada segmen kita bakal ngebahas tentang vaksin dan segala apa yang bisa kita kulik dari petugas vaksinator, ya kan. Karena secara mereka sudah berkecimpung di bidangnya gitu kan. Mereka lebih paham mengenai tentang kesehatan ayam. Kalau saya kan lebih ke kayak secara general ya. Tapi masalah kesehatan ayam kalah sama orang-orang yang bertugas sebagai vaksinator atau yang udah di bidangnya itu. Nah, kalau saya gitu, ini saya nggak pernah saya vaksin sendiri, semuanya lewat vaksinator. Karena saya ya satu mungkin masalah waktu ya, yang kedua juga ya lebih mantep aja, biar saya serahkan ke ahlinya. Karena hitungannya insya Allah masih masuk lah, daripada nggak vaksin resiko besar, ataupun daripada saya vaksin nanti malah luput gitu. Mending pakai ahlinya aja. Gitu aja ya teman-teman. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan lain bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu support dan nontonin terus video Gopur Goblom. Semoga video ini bermanfaat, dan kira-kira next kita mau bahas apa lagi, silahkan bisa request di bawah juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sehat. Bye-bye. Siji meneh nak ya, Des.